Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Eva Maria Angelika dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis, strategi, dan sintaks pembelajaran pada mata pelajaran mekanika teknik di SMK. Adapun yang akan saya bahas antara lain ada pendahuluan, yang kedua itu ada pembahasan. Pembahasan ini ada terkait tentang kompetensi dasar, strategi yang akan saya gunakan, dan sintaks pembelajaran tentang mekanika teknik. Terus yang ketiga ada simpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Mekanika teknik adalah mata pelajaran yang membahas tentang struktur, muatan, sistem gaya, dan menghitung gaya luar dari struktur statis tertentu. Tujuan belajar mekanika teknik ini adalah untuk dapat menghitung dan merencanakan struktur bangunan. Nah, mekanika teknik ini memiliki peranan penting nih dalam bidang teknik bangunan karena mempengaruhi kemampuan lainnya di bidang bangunan, seperti contoh struktur beton, struktur baja, dan lain sebagainya. Mekanika teknik ini seringkali siswa itu cenderung malas, cenderung tidak mengerti tentang mekanika teknik ini karena pada dasarnya mekanika teknik itu adalah mata pelajaran yang memiliki banyak hitungan, yang dimana mata pelajaran matematika dan fisika yang notabene itu ada perhitungan, siswa pun masih kurang menguasainya, apalagi ini mekanika teknik yang merupakan penerapan dari keduanya. Nah, dari permasalahan tersebut saya akan mencoba menjelaskan tentang strategi apa sih yang cocok untuk dapat mempelajari mekanika teknik ini supaya peserta didik juga dapat mengerti meskipun mereka tidak memahami secara rinci mengenai matematika dan juga fisika. Yang kedua ada pembahasan. Nah, kompetensi dasar yang saya ambil itu ada dari SMKN 1 Bukateja, dan salah satu kompetensi dasar yang saya ambil itu adalah membuat susunan dan perhitungan gaya dalam struktur bangunan. Dalam hal ini, peserta didik menganalisis dan menyelesaikan soal materi gaya dalam, di antara ada momen, gaya geser, dan gaya normal. Kemudian ada strategi pembelajaran. Strategi media pembelajaran yang saya gunakan itu adalah student case studies, yaitu model pembelajaran yang berbasis studi kasus nyata yang dikaitkan dengan materi yang dipelajari. Nah, metode pembelajaran ini menuntut siswa mampu memecahkan masalah hingga mengambil pelajaran dari topik permasalahan yang diangkat dalam proses pembelajaran itu. Nah, adapun 5 prinsip yang digunakan dalam pembelajaran ialah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, dan kemudian menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. Yang keempat, bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika. Dan yang terakhir itu menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan strategi metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan mengomunikasikan. Adapun sintaks pembelajaran yang bisa digunakan di strategi pembelajaran yaitu student case studies. Yang pertama itu menyampaikan pokok bahasan. Dalam hal ini, guru dapat menyampaikan tujuan pembelajarannya serta kata kunci terkait tentang materi yang akan diajarkan. Nah, pada saat ini juga peserta didik
dan memiliki respon menerima dan tentang penjelasan tentang tujuan dan kata kunci yang dari materi yang akan dijelaskan. Nah, yang kedua itu menjelaskan garis besar materi. Nah, jadi di sini itu guru memberikan penjelasan secara umum tentang analisis gaya dalam ini. Nah, nanti peserta didik diharapkan dapat mendengarkan secara aktif dan kemudian dia menanyakan jika ada sesuatu hal yang masih kurang mengerti bagi dia. Nah, terus yang ketiga ini membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam hal ini guru membagikannya itu secara adil tanpa membedakan kemampuan siswa, baik yang terpintar ataupun yang pintar yang biasa saja ataupun hal lainnya. Nah, dalam hal ini juga peserta didik diharapkan dapat menerima pembagian kelompok tersebut dan mulai melakukan kerjasama, mulai menjalin kekompakan dari sesama kelompoknya. Nah, terus yang keempat ini guru memberikan tugas kelompok terkait permasalahan. Dalam hal ini guru dapat memberikan tugas studi kasus sesuai dengan metode pembelajaran yaitu student case studies, yaitu misalkan tentang pembebanan dari kolom dan balok. Nah, kemudian peserta didik ini menganalisis ini tuh balok dan kolom diapain ya? Apa dihitung gayanya bagaimana? Nah, terus ini bebannya apa saja sih? Ini bisa masuk gaya geser atau gaya normal atau gaya bagaimana? Nah, di situ peserta didik juga mulai berpikir secara kritis dan juga mulai mendiskusikannya kepada sesama kelompoknya. Nah, terus yang terakhir itu menyampaikan hasil diskusinya. Ya, di sini peserta didik diharapkan dapat menyampaikan hasil diskusi serta menyampaikan manfaat dari apa yang dia pelajari. Nah, yang terakhir itu ada simpulan. Mata pelajaran mekanika teknik di sekolah menengah kejuruan atau SMK dapat dilaksanakan dengan strategi pembelajaran dengan metode student case based learning karena dapat membuat peserta didik mampu memecahkan masalah hingga mengambil pelajaran atau simpulan dari topik permasalahan yang diangkat dalam proses pembelajaran tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.